Assalamualaikum anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Ayuna Febrianti dari MI Muhammadiyah 1 Jombang. Di video kali ini kita akan belajar pembagian bersusun matematika kelas 3. Nah, sambil menonton kalian bisa memberi like dengan jempol dan kalian bisa mengklik subscribe ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami konsep operasi hitung pembagian dengan cara pengurangan berulang maupun cara bersusun porogapit dengan tepat. 2. Siswa mampu mengerjakan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian dengan benar. Apa kalian sudah tahu pembagian? Pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Bentuk pembagian ada bermacam-macam. Bentuk pembagian yang pertama, bentuk pembagian yang kedua, bentuk pembagian yang ketiga, dan bentuk pembagian yang keempat. Kemudian bentuk pembagian yang kelima. Bentuk pembagian yang pertama misalnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian bentuk yang kedua misalnya seperti ini. Dan bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat, serta bentuk yang kelima. Kenapa sih Bu Yuna misalkan A.2B sama dengan C? Ini ada artinya loh anak-anak. Jadi A dibagi B sama dengan C. Nah, misalnya diambil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. A itu 6, B itu 2, dan C itu 3. Nah, artinya ini A sama dengan 6. 6 itu adalah angka yang dibagi. Paham ya? Kemudian B, misalnya 2, bahwa B itu adalah pembagi. Dan C, misalnya 3, bahwa C itu adalah hasil bagi. Kalian harus ingat ya, bahwa ada 3 dalam pembagian, yaitu angka yang dibagi, pembagi, dan hasil bagi. Contohnya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 adalah angka yang dibagi. Kemudian 4 adalah pembagi dan 2 adalah hasil bagi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal pembagian? Di antaranya 1. Dengan pengurangan berulang. 2. Dengan pembagian bersusun atau porogapit. 1. Pembagian dengan pengurangan berulang. Berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan, diselesaikan dengan pengurangan berulang ya. 10 dikurangi 2 hasilnya 8, dikurangi 2 lagi hasilnya 6,
dikurangi 2 lagi hasilnya 4, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ada berapa jumlah 2? Semuanya ada 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya, pembagian dengan bersusun atau porogapit. Porogapit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Contoh 1. 46 dibagi 2 sama dengan berapa ya 46 dibagi 2? Kita hitung menggunakan porogapit ya. Caranya seperti ini. 46 dibagi 2, kita hitung satu-satu. 46 adalah angka yang dibagi atau angka pertama harus ada di dalam kurung. Kemudian 2 adalah pembagi, diletakkan di luar kurung. Nah, anak-anak hebat, kalian bisa mengerjakan dengan 3 syarat. Yang pertama, harus hafal perkalian 1 sampai 10, kemudian membagi satu persatu, dan menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan 4 dikurangi 4, 0 ya. Kemudian 6 bisa turun. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu kita kurangkan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi 46 dibagi 2 sama dengan 23. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. 963 dibagi 3 sama dengan berapa ya? Kita hitung menggunakan porogapit. 963 dibagi 3, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3
dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurangi 9 sama dengan 0 kan? Tidak perlu kita tulis. Kemudian 6 kita turunkan. Selanjutnya 6 dibagi 3. Sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurangkan lagi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0 kan? Tidak perlu kita tulis, tetapi yang angka 3 kita turunkan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 kita kurangkan sama dengan 0. Ingat ya anak-anak, jika pengurangan sudah sampai angka 0, maka pembagian telah selesai. Jadi 963 dibagi 3 sama dengan 321. Contoh yang ketiga, 75 dibagi 5 sama dengan, kita hitung menggunakan porogapit ya. 75 dibagi 5, 7 dibagi 5, kira-kira bisa apa tidak ya? Nah, sebelumnya kita harus lihat tabel perkalian berikut. Hasilnya yang mendekati 7 berapa ya? Dari hasil tabel tersebut, 1 dikali 5 sama dengan 5, dan itu hasilnya yang mendekati 7. Maka 7 dibagi 5 sama dengan 1, 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian 5 bisa kita turunkan. Kemudian 25 dibagi 5, lihat tabel perkalian lagi ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi hasilnya 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian kita kurangkan dan hasilnya 0. Jadi 75 dibagi 5 sama dengan 15. Contoh keempat, 516 dibagi 4 sama dengan, kita hitung menggunakan porogapit ya. 516 dibagi 4. 5 dibagi 4 hasilnya berapa? Yang hasilnya mendekati angka 5. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Hasil 4 itu mendekati angka 5. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 kita turunkan, 11 dibagi 4 sama dengan berapa? Yang mendekati hasilnya 11. Kita lihat di tabel, ternyata 4 dikali 2 sama dengan 8. Hasil dari 8 itu adalah yang mendekati 11. Maka 11 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangkan, kemudian hasilnya 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Selanjutnya 6 kita turunkan. 36 dibagi 4. Kita lihat di tabel, 9 kali 4 sama dengan 36. Maka
36 dibagi 4 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian kita kurangkan, 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Jadi 516 dibagi 4 sama dengan 129. Mudah bukan belajar matematika dengan Bu Yuna? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.